Usai hanya bermain imbang 1-1 di leg pertama, Arsenal sukses menjinakkan Bayer Leverkusen di Emirates Stadium. Eberechi Eze membuka keran gol The Gunners di babak pertama, sebelum Declan Rice menggandakan keunggulan di babak kedua. Arsenal tampil dominan dengan menghadirkan banyak peluang emas dengan statistik 13 tembakan tepat sasaran. Sementara Leverkusen kesulitan mengancam barisan pertahanan meriam London. Hasil 2-0 ini membuat Arsenal lolos perempat final dengan agregat 3-1. Dilansir Footmob, pasukan Mikel Arteta selanjutnya akan menghadapi Sporting CP. Wah, kayaknya Arsenal siap-siap OTW quadruple nih. Nasib berbeda dialami tim London lainnya. Chelsea yang tak berkutik kalah menjamu PSG di Stamford Bridge, Les Parisiens langsung menggebrak di babak pertama lewat gol Vika Kvaratskhelia dan Bradley Barcola. Sang juara bertahan tampil tanpa ampun dan mengontrol jalannya pertandingan. Sedangkan The Blues tak mampu memberikan perlawanan berarti di kandang. Gol Sani Mayulu menutup kemenangan PSG 0-3 dan memastikan kemenangan agregat telak 8-2 menuju perempat final. Menurut Footmob, pasca laga ini, PSG makin difavoritkan kembali menjadi juara Liga Champions musim ini. Gimana sih Blues? Katanya klub juara dunia. Manchester United akan mempermudah jalan Barcelona mempermanenkan Marcus Rashford asalkan ada satu syarat yang dipenuhi. Mengutip Al Nacional, Setan Merah dikabarkan meminta gelandang muda Barcelona, Marc Casado, sebagai bagian dari kesepakatan transfer Rashford. Skema yang ditawarkan oleh Blaugrana adalah pertukaran Casado plus tambahan sekitar 10 juta euro. Langkah ini diambil agar Barcelona bisa menekan biaya transfer Rashford sebesar 30 juta euro. MU menilai Casado yang lulusan La Masia sebagai investasi lini tengah yang tepat, sehingga meminta pertukarannya dengan Rashford. Negosiasi antara MU dan Barcelona masih terus berlanjut. Masih menyisakan kontrak di Arsenal hingga Juni 2028, Kai Havertz kini dirumorkan berpotensi untuk pulang kampung ke Bayer Leverkusen. Melaporkan dari Tribal Football, Direktur Olahraga Leverkusen, Simon Rolfs, membuka kesempatan untuk memulangkan Havertz dari London Utara di masa depan. Meski belum ada rencana konkret, Rolfs menegaskan Leverkusen selalu berdiskusi terbuka jika situasi transfer dianggap memungkinkan. Havertz yang merupakan produk Akademi Leverkusen masih memiliki hubungan kuat dengan mantan klubnya. Namun untuk saat ini, pemain timnas Jerman itu tampaknya masih fokus menjalani karirnya bersama The Gunners. Real Madrid membuktikan bahwa level mereka jauh di atas Manchester City. Memimpin agregat 0-3, Los Merengues tampil percaya diri saat melawat ke Etihad Stadium. Angin berpihak pada Madrid setelah Bernardo Silva mendapat kartu merah karena handball. Unggul jumlah pemain, Vinicius Junior menjadi pahlawan El Real dengan 2 golnya, masing-masing dari titik penalti dan gol di injury time. City hanya mampu membalas 1 gol lewat Erling Haaland, sehingga agregat 1-5 tak terhindarkan. Mengutip Footmob, Madrid kemungkinan besar melawan Bayern Munchen di perempat final. Kalau udah gini, bau-baunya mau dapat UCL ke-16 nih. Masih berkaitan dengan Real Madrid, keberhasilan menyingkirkan Manchester City membuat posisi Alvaro Arbeloa aman. Dilansir Vichahas, kemenangan atas The Sky Blues membuka kesempatan Arbeloa bertahan di musim 2026-27. Situasi ini berbeda dari sebelumnya ketika Madrid belum yakin akan masa depan Arbeloa. Pelatih 43 tahun itu kini kembali mendapatkan kepercayaan internal klub berkat hasil di Liga Champions. Selain karena melesat ke perempat final, Arbeloa memperoleh dukungan karena keberhasilannya mengelola pemain muda dari Akademi La Fabrica. Pasca memenangi pemilihan Presiden Barcelona, Juan Laporta segera menunaikan janjinya, termasuk soal kontrak baru Hansi Flick. Mengutip Football Espana, Laporta mengkonfirmasi akan secepatnya memperbarui kontrak Flick sebagai entrenador. Pelatih asal Jerman akan mendapat tambahan 1 tahun perpanjangan hingga 2028 dari yang sebelumnya berakhir pada 2027. Kesepakatan kontrak akan diumumkan dalam waktu dekat setelah mendapat persetujuan semua pihak. Laporta menilai Flick sukses menghidupkan kembali kinerja tim dengan pendekatan disiplin dan sesuai filosofi klub. Belum diketahui apakah ada kenaikan gaji dalam kontrak baru Flick atau tidak. Inter Milan mulai serius mempertimbangkan penjualan Alessandro Bastoni sebagai bagian dari strategi perombakan skuad. Selain itu, penjualan Bastoni bertujuan guna memperoleh dana segar. Bek timnas Italia itu dinilai sebagai aset paling menguntungkan untuk dijual. Menurut La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri dilaporkan akan menurunkan harga jual pemain 26 tahun tersebut. Inter diprediksi memasang harga baru sebesar 50 juta euro dari yang semula 70 juta euro. Kebetulan ada Barcelona dan Liverpool yang terdepan dalam pemburuan Bastoni. Bastoni dikabarkan meminta gaji 5 juta euro per tahun pada klub peminat. Tak hanya Bastoni, Inter Milan berpotensi melepas Marcus Thuram yang tengah dikaitkan dengan klub Timur Tengah.